Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Alfiovano. Saya mahasiswa semester 4 di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan dari tiga pembahasan yang akan saya bahas, yang dimana ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan orang dewasa. Oke. Yang pertama, telah kita ketahui bahwasannya dalam 2 dekade terakhir di kalangan ahli pendidikan orang dewasa telah berkembang baik di Eropa maupun di Amerika dan Asia suatu teori mengenal cara mengajar orang dewasa. Jadi ini merupakan teori cara mengajar bagi orang dewasa. Oke. Dan pertama dulu itu tujuannya adalah untuk membedakan dengan pedagogi atau pembelajaran anak kecil, yang mana itu sebagai istilah teori filsafat pendidikan yang telah digunakan sejak tahun 1833 oleh Alexander Kapp. Oke. Jadi kemarin di kelompok saya telah membahas tentang teori pembelajaran orang dewasa. Jadi teori-teori, dan kami menyimpulkan bahwa sudah banyak sekali teori-teori dan tokoh-tokoh yang berada dalam pembelajaran orang dewasa ini. Salah satunya yaitu Alexander Kapp itu tadi. Dan kami menyimpulkan bahwa kita bisa mengambil dari beberapa teori itu sesuai dengan yang kita butuhkan dan menurut kita itu relevan. Jadi kita bisa mengambil selagi itu menurut kita itu relevan dan cocok untuk pembelajaran orang dewasa yang mungkin besok kita advokat atau kita dampingi. Oke. Terus pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, hukum belajar. Oke. Terus yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, pemilihan materi. Keempat, pengembangan sikap. Dan kelima, idealisme. Oke. Dari yang pertama, hukum belajar. Oke. Jadi di pembelajaran orang dewasa ini kita juga tidak terlepas dari hukum, yang mana orang dewasa itu berbeda dengan anak kecil. Di sini cenderung orang dewasa itu mempunyai prinsip yang dia pegang dan mungkin lebih sulit dikendalikan daripada anak kecil. Oke. Terus yang kedua yaitu penetapan tujuan. Yang pastinya kita dalam pembelajaran orang dewasa ini harus mempunyai tujuan. Kenapa harus ada tujuan? Karena dengan adanya tujuan itu, maka terrealisasikanlah pembelajaran orang dewasa ini, yang mana tujuannya yaitu membentuk suatu pembelajaran yang mana mendidik suatu individu itu menjadi orang yang dianggap dewasa. Oke. Terus yang ketiga yaitu pemilihan materi. Ini sangat penting sekali. Bagaimana tidak? Kalau materinya tidak sesuai dan tidak cocok, jadi nanti pasti tidak akan tercipta suatu pembelajaran yang baik untuk pembelajaran orang dewasa ini. Terus yang keempat yaitu pengembangan sikap. Di sini sikap dari orang dewasa itu sangat berbeda sekali dengan anak kecil. Jadi orang dewasa itu memiliki beberapa sikap yang harus dan nanti mungkin pasti harus dipunyai sebagai seorang yang dewasa. Yaitu salah satunya yaitu sikap yang mempunyai sikap yang bisa memahami segala kondisi, bisa diandalkan dalam setiap kondisi, tidak selalu bergantung dengan orang lain. Karena tadi kembali lagi yang telah saya omongkan tadi, dia mempunyai prinsip yang dia pegang.
Jadi dia harus bisa survive atau melewati suatu masalah. Bagaimana sikap dia? Jadi seperti itu. Oke, terus yang terakhir, yang kelima, yaitu idealisme. Orang dewasa pasti harus memiliki idealisme yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena namanya juga pembelajaran orang dewasa. Nah, di sana pasti banyak terdapat ilmu-ilmu, habis itu ide-ide dan pembelajaran-pembelajaran lain yang itu pasti membutuhkan idealisme yang tinggi. Jadi sebagai orang dewasa diperlukan adanya idealisme. Oke. Terus pembahasan yang ketiga yaitu permasalahan yang sering dan kerap dialami oleh orang dewasa dalam pembelajaran orang dewasa ini. Yang pertama yaitu motivasi. Di motivasi ini motivasi ini sangat penting karena dengan motivasi itu akan membuat orang dewasa itu sendiri bisa semakin terpupuk semangatnya untuk belajar dalam studi ini. Terus yang kedua yaitu sering menunda-nunda. Ini dalam aspek waktu ya. Dalam segi waktu kebanyakan dari orang dewasa itu suka menunda-nunda. Jadi ini mungkin juga banyak terdapat di kalangan mahasiswa ya. Yang mana contohnya kita sering menunda-nunda tugas, yang mana kita kadang meremehkan karena deadline-nya itu mungkin masih beberapa hari, yang kita rasa itu masih lama. Yang mana ujung-ujungnya nanti ya mepet karena kita meremehkan seperti itu. Oke. Terus sulitnya menerima perubahan. Ini mungkin kebanyakan ya, bukan mungkin. Dari orang dewasa itu sulit menerima perubahan karena apa? Yaitu tadi dia sudah mempunyai suatu prinsip dan suatu suatu pegangan tadi yang selalu dia pegang dan tidak mudah untuk dirubah. Jadi solusinya kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan. Bisa jadi pendekatan kultural, yaitu budaya. Jika kita ingin mendampingi dalam aspek kebudayaan, jadi kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan yang tidak secara langsung seolah-olah merubah, akan tetapi mengajak terlebih dahulu. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.